Sambut dengan sambutan yang luar biasa. Diawali dengan pembukaan seperti susunan surat-surat dalam Al-Quran. Disambut dengan pembukaan di awal di depan Al-Fatihah. Setelah itu melihat sapi Al-Baqarah. Lalu kemudian menemui anak-anakku An-Nisa. Dan setelah ini nampaknya barulah Al-Maidah. Ali Imrannya Pak Ustadz, semua menganggap kehadiran saya sebagai ahlan, sebagai keluarga. Berkeluarga kita di dunia ini, berkeluarga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan memberikan tausiah di Gontor Putri 1 dan 2 di depan santriwati dan mahasiswi sebanyak 7.000 orang. Tidak pernah sedikit pun. Kenapa demikian? Ini nikmat besar. Saya dibawa oleh Kiai Ma'ruf, pimpinan Gontor 7 Putri di Pekanbaru Riau, dengan Ustadz Fajriansah untuk makan malam. Dan saya tidak pernah menolak undangan makan malam, walaupun saya tahu tidak ada makan malam yang gratis. Dan ketika kami sedang makan karena menyambut pimpinan pondok pesantren dari Malaysia, lalu kemudian Ustadz Somad, kami mau ke airport. Ada apa? Karena alhamdulillah Kiai Sahal dengan ibu Nyai Kiai Hasan Abdullah Sahal malam ini datang ke Pekanbaru. Wah, saya memang lama ingin ketemu. Akhirnya saya pun hadirlah ke airport menyambut Kiai. Dan yang saya kesalkan waktu itu, fotonya kaki saya kelihatan, saya pakai sendal jepit. Karena memang tidak ada persiapan mau menyambut Kiai. Dan maksud hati mau mencium tangan beliau, mau ngalap barokah, mau nyambung silaturahim. Beliau langsung, nanti Ananda Abdul Somad datang ke Gontor dan silaturahim, memberikan tausiah. Jadi sejak saat itu detak jantung saya memang tidak normal. Makanya dari tadi selama diajak keliling oleh Kiai, maka saya banyak-banyak baca alam nasrah laka sadrak supaya lapang dada. Kalau sudah hati lapang, maka insyaallah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimanapun juga lama ceramah tetap 600 ml. Saya tidak dapat menyampaikan tausiah, hanya sekedar bercerita-cerita saja. Lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Suatu ketika saya menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Sebenarnya di balik cerita itu saya mau kasih tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Tapi sebenarnya adalah bahwa satu kamar dengan saya itu seorang doktor, sudah tua, anggota majelis ulama, orang hebat, dosen, punya ilmu yang banyak. Dan dia curhat dengan saya, Ustadz Somad, kekhawatiran saya adalah tentang anak perempuan saya. Ketika dia cerita tentang itu, saya khawatir tentang anak perempuan saya. Saya mulai grogi. Jangan-jangan dia mau menyerahkan ke saya. Rupanya maksud ceritanya, saya khawatir tentang anak perempuan saya, Ustadz Abdul Somad. Saya kerja, saya ngajar di kampus, saya menulis buku, dia berangkat dari rumah ke sekolah. Siapa tahu di tengah jalan pacarnya menjemput, siapa tahu dia cabut, siapa tahu diberi minum, air minumnya sudah disuntik Inex dari bawah, dikasih obat maaf perangsang, dikasih obat bius kehilangan kesadaran. Entah apa yang merasukimu.
Akhirnya jilbabnya dipakai dari rumah, di tengah jalan dibuka, dimasukkan ke tas. Mungkin dia cabut ke mall, mungkin dia sekarang sedang dugem, mungkin dia sekarang sedang di karaoke. Setiap hari kepala saya berkata-kata, sampai menulis tidak khusyuk, mengajar tidak tentram. Sampai akhirnya sekarang saya sudah tenang, Ustaz Abdul Somad. Kenapa Bapak tenang? Karena anak saya sudah di pesantren. Oleh sebab itu, mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang gambarnya ada di hadapan saya saat ini. Al-Maghfur Lahum, Trimurti pendiri Pondok Modern, pimpinan Pondok Modern. Mereka sebahagiannya sudah menghadap Allah. Tapi 7.000 anak yang ada saat ini dan yang sudah alumni puluhan ribu, mereka sudah menjadi pendidik bangsa, maka mengalir amal pahala mereka. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan tetap mengalir setelah dia mati. 200 hektar tanah yang ketika itu orang berebut untuk dunia, tapi kemudian ada orang yang cerdas, Al-Kayyis, maka diwakafkan fisabilillah. Tanah yang lain dijual, dicabik-cabik, dipotong-potong, dibagikan ke ahli waris. Tapi hari ini pahala tetap mengalir kepada mereka tanpa kita doakan, tanpa kita hadiahkan. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu, sampaikan apa yang kami baca, apa yang kami lakukan. Tak perlu kita ucapkan, tetap mengalir otomatis mengalir ke makam mereka. Jadi saya datang bukan berceramah menyampaikan tausiah, tapi mengambil pelajaran yang amat sangat bermakna. Pelajaran pertama, kalau kita ingin akan tumbuh murabbiyat ke depan, kita siapkan tempatnya. Kalau hari ini ada Gontor 7 di Pekanbaru, Gontor Putri 7, Gontor 14, kita bermimpi akan ada 1 juta gontor di seluruh dunia ini insyaallah, sehingga menyelamatkan anak-anak muda dari narkoba, anak-anak yang mabuk. Kalau mabuknya mabuk mahal masih bangga. Mabuknya kenapa? Karena sabu-sabu, masih agak keren. Mabuknya sekarang mabuk lem kambing. Nauzubillah, bagi yang laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini di hadapan saya adalah